Shalom teman permata, mojo-ojo man bata kita kerina. Kita akan memulai acara PA online kita. Hari ini semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik dan teman-teman tetap sehat. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita angkat satu pujian kita angkat lagu Bukan Sembarang Pekerja dipandu oleh musik dan song leader. Hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya mengangkatku menjadi anaknya. Hanya anugerah semata. Ya aku diangkat olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya mengangkatku menjadi anaknya. Hanya anugerah semata. Ya aku diangkat olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Baik teman-teman permata, kita masuk ke dalam PA kita pada malam hari ini. Mari kita buka buku PA kita di halaman 121 edisi 30 Agustus. Adapun judul tema kita pada hari ini yaitu Hari Ulang Tahun Permata yang ke-72. Adapun tema pada malam hari ini yaitu Follow Me, yang artinya ikuti saya. Agar Permata GBKP 1. Mengetahui bahwa Paulus menunjukkan karakter seorang pemuda yang membangun imam jemaat. Yang kedua, mampu menunjukkan perbuatan sebagai Permata GBKP yang menjadi teladan. Adapun nas Alkitab kita di bawah yaitu 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pertua kita angkat satu pujian kita angkat lagu pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Engkau yang maha mulia dari segala pernah yang mulia. Tuhan Yesus, hari ini kami melaksanakan PA Permata. Berkati kami Tuhan dalam setiap perkataan kami, berkati kami Tuhan dalam setiap tingkah laku kami dalam pelaksanaan Permata ini Tuhan, sehingga berkenan kepada orang-orang yang menyaksikannya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon hadirlah melalui para roh kudus-Mu, supaya firman ini bisa masuk ke dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Boleh kita buka kitab kita dalam 1 Korintus 4 ayat 4 sampai 17. Ya, saya ulang, 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. Ya, mungkin rekan-rekan Permata atau adik-adik Permata yang di rumah boleh dibuka, dan saya bacakan di sini secara tunggal. Demikian kata Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku, yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Demikian firman Tuhan. Salam Permata. Ya, tema kita cukup menarik ya. Pada saat acara ya hari ulang tahun Permata yang ke-72 tahun. Cukup tua, walaupun orangnya tetap berganti-ganti, muda terus, tetapi Permatanya, organisasinya sudah cukup tua, 72 tahun. Tadi sudah dibacakan kakak kita atau bang kita atau saudara kita Jerry ya, tentang tema kita yaitu Follow Me. Dalam bahasa Indonesia tentunya sudah paham, ikut saya ya. Jadi satu ajakan untuk mengikut. Satu ajakan untuk mengikut. Siapa yang harus kita ikut? Kita lihat dulu apa isinya. Nah, apa tujuannya ini? Seperti tadi, untuk mengetahui bahwa Paulus menunjukkan karakter seorang pemuda yang membangun iman jemaat. Tentu kita bicara Paulus dulu sebagai salah satu contoh yang mengatakan follow me. Siapa Paulus? Semua kita sudah tahu dan sering dikhotbahkan ya, ataupun kita punya buku-buku yang bisa dibaca, bahwa Paulus adalah seorang Yahudi tulen yang dilahirkan di Tarsus. Dia dari suku Benyamin.
dan tentunya Ibrani asli ya, atau Yahudi asli. Pada saat ia berusia 13 tahun, Paulus ini sudah dijuluki sebagai anak hukum Taurat. Kenapa? Karena dia sudah mulai memahami Taurat dan hukum-hukum Taurat yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Gamaliel, seorang ahli Taurat yang cukup disegani pada zamannya itu ya, di Yahudi cukup disegani. Dan tentunya mereka mengharapkan Paulus ini sebenarnya sebagai pengganti Gamaliel untuk meneruskan sebagai imam atau guru ya, guru-guru Taurat di Yahudi pada waktu itu atau di Israel. Tetapi pada akhir perjalanan mungkin terjadi sesuatu hal oleh karena kasih karunia Tuhan. Namun sebelum ke sana kita ikut dulu cerita siapa Paulus ini. Dia telah memenuhi syarat untuk menjadi guru atau rabi pada usia 21 tahun, sangat muda. Pada saat ini kalau kita lihat ya, siapa yang layak disebut guru kalau di gereja kita? Tentu para vikaris, detaser, atau mungkin pendeta. Dan umumnya mereka nggak bisa 21 tahun selesai ya, mungkin 25 atau bahkan ada yang lebih daripada usia itu. Tapi dia 21 tahun sudah layak menjadi seorang guru atau rabi dalam bahasa Yahudi. Dia menguasai dua bahasa, bahasa Aram dan Yunani. Ini luar biasa ya. Aram ini bahasa yang menurunkan bahasa Arab dan bahasa di sekitarnya atau bahasa-bahasa turunan dari Aram, salah satu Arab tadi ya. Dan dia menguasai ini. Di samping itu dia juga memiliki keterampilan tangan, sebab dahulu murid-murid seorang rabi harus menguasai satu keterampilan untuk bekal hidupnya, yaitu dia kehebatan Gamaliel pada waktu itu mengharuskan Paulus memiliki satu keterampilan, dan dia memiliki keterampilan membuat tenda atau memperbaiki tenda. Dan ini kelak berguna bagi Paulus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam pelayanannya. Dan semasa mudanya Paulus juga dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu agama Yahudi ya, kemudian filsafat Yunani, dan yang ketiga agama-agama rahasia. Nah ini mungkin menarik, apa ini agama-agama rahasia? Ini agama-agama rahasia, ini agama yang sudah muncul sebelum Kristen. Ya, kalau saya baca sebuah buku, dia menggambarkan dewa-dewi yang turun dari langit ke bumi, dan salah seorang dewanya dia menjadi Tuhan, seorang dewanya. Ajarannya dengan meninggalkan kehidupan yang lama atau mati dalam rohani dan hidup kembali, persis ajaran Kristen. Sehingga banyak tuduh-tuduhan pada waktu itu bahwa Kristen ini mengikut daripada ajaran agama-agama gelap ini. Nah, tapi adik-adik permata, di akhir perjalanan ternyata tidak, bahwa Kristen berbeda, sangat berbeda ajarannya, sangat berbeda. Kita mempercayai seorang Allah atau Allah ya, yang menjadi manusia. Ya, bukan dewa, dia Allah yang pada mulanya adalah firman. Nah, ini mungkin perbedaannya, dan bisa kita baca di buku-buku tentang perbedaan selanjutnya ini. Dia juga seorang Yahudi Helenis ya, yang terpengaruh oleh budaya-budaya sekitar ya, antara mungkin budaya-budaya Mesopotamia, mungkin budaya-budaya sekitar Aram. Dan dia memiliki pandangan hidup yang terbuka ya. Di mana Paulus bertobat? Mungkin kita sudah tahu, ketika dia membunuh banyak orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang pada waktu itu diburu dan dikejar-kejar setelah Kristus wafat. Dia salah satu orang yang membunuh dan mengejar-ngejar pengikut Kristus. Tetapi ketika dalam perjalanan di Damsyik, dia mendapat teguran dari Yesus Kristus, dan akhirnya cerita selanjutnya dia bertobat. Nah,
saudara-saudara, adik-adik Permata. Kenapa Paulus bilang follow me, ya? Kenapa dia bilang follow me? Ini juga kata ini pernah didengar ya di dalam Filipi 3 ayat 17, boleh dibaca nanti. Filipi 4 ayat 9, ya. Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara ikutlah teladanku. Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu lihatkan padaku lakukanlah. Jadi berupa teladan-teladan yang harus dilakukan golongan muda. Paulus tahu tugas dan panggilan Tuhan kepadanya, dan dia tahu pentingnya menjadi contoh teladan sebagai seorang misionaris atau hamba Tuhan. Dan dia menunjukkan bahwa dirinya benar-benar sebagai seorang pesuruh Tuhan yang tidak kenal lelah dan tidak mengharapkan apapun dari orang-orang yang sudah diajarkannya tentang kekristenan. Makanya dia berkata dan berani bilang, tirulah aku. Dalam Korinti 4 ayat 14 sampai 17, Paulus mau menunjukkan ada satu lagi yang perlu diteladani, yaitu murid rohaninya yang bernama Timotius, yang dikirimkannya ke jemaat di Korinti pada saat itu untuk bisa ditiru dan diteladani. Kenapa Timotius dikirim oleh Paulus? Karena pada saat itu di Korinti telah terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan jemaat mulai terpecah. Ada yang merasa dia lebih hebat, dia lebih mengetahui, dia lebih paham, dia lebih mengerti. Semua itu menyebabkan kesombongan-kesombongan yang membuat Paulus bersedih. Pada saat dia tidak bisa datang ke Korinti, maka dikirimnyalah Timotius yang menjadi teladan kedua dalam konteks kita ini, sebagai teladan bagi jemaat di Korinti, supaya jemaat di Korinti mampu merendahkan dirinya sebagaimana Tuhan juga sudah merendahkan dirinya di kayu salib, sebagaimana juga Paulus merendahkan dirinya dengan tidak bermegah atas apa yang telah dilakukannya. Dia tidak pernah bermegah atas apa yang dilakukannya. Dia tetap merendahkan diri, bahwa dia melakukan semua ini semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik Permata atau rekan-rekan Permata, apa yang bisa kita dapat pada hari ini di hari ulang tahun Permata ini? Adakah kita yang sudah mampu menjadi pelopor dalam gereja kita yang bisa menyatakan follow me? Ini menjadi suatu renungan bagi kita. Untuk kedepannya mungkin kita bisa menjadikan diri kita sebagai teladan bagi para pemuda yang lain ataupun Permata yang lain. Bagaimana caranya? Tentunya yang pertama-tama orang yang bisa ditiru adalah tidak mudah bersungut-sungut. Ya, tidak mudah bersungut-sungut, kerja keras, siap melayani, dan tidak mengenal namanya materi dalam pelayanan. Materi urusan belakang. Kemudian tutur katanya bagus, hormat kepada orang tua, dan satu lagi seperti Timotius dan Paulus, hendaknya Permata itu memiliki pengetahuan rohani. Nah, mungkin ada adik-adik Permata nanya, dari mana kami dapat ilmu rohani? Ya tentu banyak. Tidak mesti sekolah Alkitab atau mungkin sekolah teologi. Kita bisa membaca Alkitab. Yang kurang tahu kita tanya pertudiakan kita, atau bila penting kita tanya pendeta tempat kita berada untuk lebih memahami.
Sehingga kita paham kenapa Paulus ini begitu terkenal di dalam sejarah Alkitab kita. Dan satu hal penting, pemuda ya, permata bahasa GBKP, pemuda itu dia mampu menunjukkan jati dirinya. Itu yang penting. Membangun karakternya, meningkatkan attitude-nya. Memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Ini ajakan pada hari ulang tahun permata kita yang ke-72 tahun. Mungkin ini muluk-muluk, tapi bagi saya ini tidak muluk. Tidak muluk. Kalau kita mau, jangan apatis. Sehingga ketika kita apatis terhadap Alkitab, datang aliran-aliran yang baru. Sekarang ini agnostik sudah mulai merajalela, yang mengatakan saya percaya Tuhan, tidak percaya agama. Ini sudah mulai banyak. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuhan tanpa agama, adik-adik? Bagaimana mungkin? Tapi inilah kenyataan sudah mulai banyak. Dan tidak bisa kita pungkiri, banyak pemuda-pemuda Kristen sekarang menjadi hanya percaya Tuhan, tidak percaya lagi Alkitab, dan tidak percaya lagi organisasi agamanya. Ini tentu miris sekali. Baik, kita tutup ini. Tentu dari tadi bertanya-tanya, kenapa bukan Yesus yang harus diikut? Tentu begitu mungkin pertanyaan dari tadi ya. Kenapa harus Paulus? Kenapa harus Timotius? Tentu dari tadi, loh kita harus ikut Yesus dong. Kenapa harus ikut Paulus dan harus ikut Timotius? Pada waktu itu pengajaran Kristus di samping 12 murid, yang mengerti hanya Paulus oleh pengalaman rohaninya terhadap Kristus. Nah, tentang Kristus sendiri jemaat masih bingung, siapa dia? Dari mana dia? Apa tujuannya? Apa keuntungan mengikut dia? Dan bagaimana hasil lahir mengikutnya? Maka Paulus dan dalam cerita ini menyatakan, ikut aku maka engkau akan mengenal Kristus yang sebenarnya melalui pengajaran-pengajaran Kristus sendiri. Dan mungkin kita sudah tahu bahwa ke-12 rasul diutus untuk bangsa Israel dengan suku-suku yang ada, dan Pauluslah diutus untuk yang bukan Israel. Termasuk pada saat kita ini, kita bukan Israel sepenuhnya. Ya, kita bukan Israel dalam arti bangsa Israel atau kaum Yahudi, tetapi saat ini oleh karena Paulus yang memberitakan Injil kemana-mana, kita bisa mengenal Kristus dengan baik. Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa dihubungi karena waktu kita sangat terbatas. Ya, kami ucapkan terima kasih buat yang mendengar dan para krunya, para petugasnya. Saya berterima kasih juga buat Mita ya, song leader, dan ini song leader merangkap pembawa acara ya. Ini tarigan grup ini, nggak apa-apa ya. Di akhir cerita saya ucapkan terima kasih dan kita lanjutkan ke berikut. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, dan mudah-mudahan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu kami bisa memperoleh kekuatan untuk menjadi teladan bagi pemuda-pemuda GBKP yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus, kami lanjutkan acara kami. Tetap Bapa berkati kami dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, bujur man pertua kami yang sudah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, kita lanjut ke pengumpulan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Kitab Denden nomor 272, Isekin kami enda o Bapa.
jaga kami, oh Bapa, laku mereman badu. Kai pesilit ibas kami, oh Bapa, eka bekas pemerenduman kami. Enda sada begin Bapa, i persembahkan kami. Mari kita berdoa atas persembahan yang telah kita berikan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, acara kami Bapa berlangsung dengan baik hingga saat kami memberikan persembahan buat-Mu. Yesus, jadikanlah persembahan ini berguna bagi organisasi gereja yang mengagungkan dan menenggukan nama-Mu. Dan biarlah yang tinggal pada kami Tuhan berguna juga buat kami, dan kami bisa beroleh kesehatan oleh karena itu. Kami juga berdoa Tuhan buat para permata kami yang mungkin sedang merasa sedih Bapak oleh karena virus corona ini, sehingga kami tidak bisa berkumpul Bapak. Tapi Tuhan jugalah yang tahu, dan Tuhanlah pula yang menentukan apa yang terjadi bagi kami di dunia ini. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, berikan kami Tuhan pemikiran yang jernih, agar kami memahami virus pandemi ini Tuhan, COVID-19. Kami juga bisa Tuhan menikmati acara PA secara online ini Bapa, dan kami juga berdoa kepadamu bagi para permata yang mendengarkan ini dan mengikuti acara ini. Berikanlah mereka Tuhan rezeki yang melimpah, kesehatan juga Tuhan berikan. Demikian juga Bapa, berikan sukacita yang mendalam kepadanya. Kami juga berdoa buat negara kami ini Tuhan, yang sedang terombang-ambing oleh pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan buat negara kami, supaya pandemi ini Tuhan bisa berangsur-angsur pulih, sehingga negara kami tidak jatuh ke dalam resesi yang mendalam. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat para pemimpin gereja kami, mulai dari Moderamen sampai kepada Runggun. Berikan mereka Bapa kekuatan juga dalam menghadapi pandemi ini. Berikan juga mereka kekuatan Tuhan untuk tetap mau mengajari kami sebagai jemaat-Nya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat permata khususnya yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kami percaya bahwa rudang-rudang gereja-Mu, bunga-bunga gereja-Mu Tuhan, bisa berkembang di bawah naungan-Mu Tuhan. Sebab kami yakin orang-orang yang berseru memanggil nama-Mu, Engkau akan toleh dan Engkau akan membantu dia dengan segera. Bapa di surga, demikianlah doa kami ini Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita masuk ke dalam akhir kita. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri akhir PA kita angkat lagu pujian kita angkat lagu pujian Engkau tiada seorang pun menganggap Engkau rendah, dipanggil oleh pemusik. Seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda
Mari situtup PA Permata Nenda. Alur toto bagi ajarkan Tuhan membanta ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar lui pebadi amin. Reh lamin kenara jandu, seh lamin peratendu bas doni bagi di surga. Berikan men kami nakam cukup bas wari senda enda, alamin salah kami. Bagi nalem kami salah kalak kempak kami. Olamin kami bapa kami kubas percobaan, tapi ulangilah kami dulu silat nari. Sebab kami kak semada kenderajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sedekah-dekahna. Amin. Ya, demikian untuk teman-teman, kita sudah selesai PA kita. Ya. Kami Permata GBKP Runggun Lubuk Pakam mengucapkan selamat ulang tahun Permata GBKP ke-72 tahun. Semoga di tengah pandemi ini iman Permata tetap terjaga. Maju-jua!